Maka keadaan seperti ini membuat Nabi SAW tidak kuat untuk bersosial dengan masyarakat. Akhirnya sebelum usia 40 tahun, Nabi SAW i'tizal, biasa menyendiri, dan dikatakan itu di bulan Ramadan dia naik ke atas gunung, kemudian menyendiri di Gua Hira untuk melakukan ibadah dari sisa-sisa ibadah Nabi Ibrahim alaihissalam. Maka di sini Pak ulama menyebutkan seseorang ketika melihat manusia ini banyak kefasikan, banyak keburukan, itu dibolehkan uzlah. Uzlah itu menyendiri. Dan seseorang harus punya waktu menyendiri agar dia memiliki waktu berkhulwat kepada Allah Azza wa Jalla. Maka Nabi SAW sebelum diberikan wahyu oleh Allah Azza wa Jalla dikasih waktu untuk uzlah, menyendiri. Dan fungsinya untuk benar-benar membersihkan hatinya, benar-benar membersihkan hatinya agar siap menerima wahyu Allah Azza wa Jalla. Dan dia menyendiri bukan membuat hal-hal sia-sia, tapi ta'abbud. Disebutkan dalam riwayat Bukhari tahannuth. Maksudnya tahannuth, ta'abbud, beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Nanti dia pulang lagi ke rumah, mengambil makanan atau disiapkan makanan oleh Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu anha, kemudian balik lagi melakukan ibadah di Gua Hira. Sampai ketika genap usia 40 tahun, turun wahyu kepada Nabi SAW. Dengan kisah yang ma'ruf, yaitu Jibril alaihi salam datang kepada Nabi SAW. Jibril datang memeluk erat tubuh Nabi SAW dan berkata, Iqra. Apa artinya Iqra? Bacalah. Kata Nabi SAW, Ma ana biqari. Aku tidak bisa baca. Kemudian dilepas lagi. Dipeluk erat kembali dan berkata, Iqra. Bacalah. Kata Nabi SAW, Ma ana biqari. Hingga 3 kali, kemudian Jibril alaihi salam mengatakan kepada Nabi SAW, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Setelah dari tragedi tersebut, Nabi SAW pulang ke rumahnya dalam keadaan takut. Ya, dalam keadaan takut. Ya khaf ala nafs. Dia takut atas dirinya. Maka dia berkata kepada Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu anha, dathiruni atau zammiluni. Temani aku, selimuti aku. Maka Nabi SAW ditemani oleh Khadijah sampai ketika dia tersadar, baru Nabi SAW berkata, dia ceritakan kepada Khadijah semua yang terjadi dari peristiwa di Gua Hira. Kemudian dia berkata, Inni akhaf ala nafsi. Aku takut atas diriku. Dan lihat subhanallah, Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu taala anha memotivasi Nabi SAW. Tapi bukan dengan ayat Al-Quran. Karena pada saat itu belum ada wahyu yang dibacakan kepada sahabat. Namun Khadijah binti Khuwailid memotivasi Nabi SAW dengan kepribadian baik beliau. Maka kata Khadijah binti Khuwailid, Kalla wallah, la yukhzika Allahu abada. Demi Allah, tidak mungkin orang seperti kamu disia-siakan oleh Allah SWT. Maka disebutkan kebaikan-kebaikan Nabi SAW dari suka membantu orang, memiliki sosial yang tinggi, terus menanggung beban orang, dan seterusnya. Maka orang apabila punya kebaikan seperti ini tidak mungkin disia-siakan oleh Allah Azza wa Jalla. Ya, kemudian Khadijah binti Khuwailid memanggil saudaranya atau pamannya, namanya Waraqah ibn Naufal. Dan Waraqah ibn Naufal dia termasuk orang Arab Tanassar
yang beragama Nasara bisa membaca kitab Injil yang berbahasa Ibrani. Urdu. Ibrani. Maka dipanggil Waraqah bin Naufal, dan ketika itu Waraqah bin Naufal sudah tua. Didudukan di sisi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menceritakan semua yang terjadi pada beliau. Kemudian Waraqah berkata, "Hadan namus akbar." Ini Jibril alaihi salam yang datang kepadamu. Dan kalau seandainya aku masih hidup, aku akan menolong kamu ketika kamu diusir oleh kaum. Maka Nabi SAW heran. Kata Nabi, "Amukhrajayya haula?" Apakah mereka akan mengusir aku? Kata Waraqah, ya. Semua yang didatangkan oleh Jibril, dia pasti diusir oleh kaumnya. Cuma dikatakan Waraqah bin Naufal, dia wafat sebelum Nabi SAW berdakwah terang-terangan. Nah, setelah itu Nabi SAW berjalan kembali untuk tahannuts. Dan suatu saat ketika di perjalanan menuju Gua Hira, Nabi SAW dipanggil, "Ya Muhammad, wahai Muhammad." Maka Nabi SAW melihat ke arah depan, belakang, kiri, kanan, tidak ada orang. Kemudian beliau melihat di atas ternyata ada Jibril alaihi salam sedang duduk. Dan Jibril alaihi salam, dia makhluk Allah yang besar, memiliki 600 sayap. Satu sayapnya menutupi langit dunia. Dan Nabi SAW melihat Jibril dengan keadaannya, dengan rupanya 2 kali. Sebagaimana disebutkan dalam surat An-Najm. Maka Nabi SAW tersungkur jatuh. Kemudian balik lagi ke rumahnya, berkata kepada Khadijah, "Dathiruni, dathiruni." Selimuti aku, selimuti aku. Turun ayat ini yang tadi dibaca. Yaitu surat Al-Muddathir. Ya ayyuhal muddathir, qum fa'anzir, wa rabbaka fakabbir, wa thiyabaka fatahhir, wa rujza fahjur. Kata para ulama, Nabi SAW menjadi seorang nabi dengan Iqra dan menjadi seorang rasul dengan Mudaththir.